Halo, selamat siang semuanya. Ketemu lagi. Ya, untuk di video ini gue akan bahas ulangan tahun lalu tentang fluida statis. Plus, gue akan kasih poin-poin penting untuk persiapan ulangan besok dan terakhir gue akan kasih prediction soal-soalnya bakal keluarnya kayak gimana ya. Oke, di sini gue akan ada 3 window. Jadi window pertama gue akan tunjukin rumusnya dulu. Ini ada rumusnya semua. Terus gue akan bahas nanti ada ulangannya, di sini ulangannya, sama jawabannya ada di sini. Oke, untuk pertama-tama gue akan bahas dulu ke ulangan tahun lalu dulu. Kemarin beberapa udah ada yang ngerjain ya, tapi gue belum sempat bahas. Nah, di video ini akan gue bahas. Oke, untuk soal pertama, sebuah botol berisi cairan dengan massa jenis rho seperti gambar. Botol tertutup rapat sehingga tidak dipengaruhi udara sekitar. Nah, kalau soal yang ini, dia pasti bakal tanya tekanan sama gaya di dasar botol. Oke, sebelum masuk ke situ kan harus tahu dulu kalau P itu rumusnya ada dua kemungkinan, tekanan yang ini F per A atau hidrostatis rho GH. Oke, kemungkinannya ada dua ini. F per A biasanya dipakai kalau F-nya dikasih tahu. Oke. Rumus F per A dipakai kalau F dikasih tahu, sedangkan rumus rho GH ini kalau H tingginya dikasih tahu. Ini F tadi gue lupa, ini gaya ya. Gaya dikasih tahu, kalau rho GH dikasih kalau dipakai kalau tinggi dikasih tahu. Nah, di sini kalau kita lihat soalnya, ini yang dikasih tahu gaya atau tinggi di gambar ini. Oke, ini kelihatan ya, ini tinggi nih. Jadi ada botol keisi ya, cairan, terus tertutup rapat, jadi tidak pengaruh udara luar juga. Nah, otomatis yang A ini tekanan dasar botol, lihat di dasar, berarti startnya kita harus ngitung dasar dari dasar tinggi sampai keseluruhan ini berapa. Oh, dihitung ini kan H tambah 1/4 H. Nah, ini kan mainnya tinggi. Berarti kalau main tinggi pakai rumusnya yang rho GH ini. Oke? Berarti jawabannya nanti di sini adalah, sini gue udah kasih tahu nih, H-nya dijumlah ya. Di sini karena dia startnya dari dasar botol, berarti H-nya jadi H plus 1/4 H. Yang kecil ini juga ngikut. Nanti kalau misalnya ditanya kalau tekanan di tengah-tengah botol, kalau tengah-tengah kan di sini berarti. Kalau di tengah-tengah berarti tinggi ini cuma setengah H, terus ditambah 1/4 H. Nah, itu aja konsepnya nih. Jadi kalian baca soalnya hati-hati banget. Yang dia minta tekanan itu posisinya di mana? Tengah, dasar, atau di mananya. Ini akan mempengaruhi nilai P-nya. Jadi ini benar-benar diperhatiin ya. Kata-kata, oh ini di dasar katanya. Kalau sudah dapat, berarti P ini, dapatnya nanti 5/4 rho GH. Pertanyaan B, dia bakal nanya, besar gaya di dasar botol. Nah, gaya di dasar botol di sini. Gaya itu, nah oke, kalau dia tanya gaya, berarti rumus P-nya udah harus pakai yang F per A ini. Karena dia tanya gaya. Kalau di sini kan gaya nggak nongol nih di rumus ini. Dia harus pakai yang ini. Nah, P-nya kan colong aja tadi. Yang sudah didapat di soal A. Jadi, F sama dengan A kali P. F sama dengan A kali P. Nah, di sini. Nah, A-nya ini kan botol. Botol nih kalau ngomong D ini sebenarnya diameter ya. Berarti botol ini luas alasnya harus dicari lingkaran. Ingat, luas alasnya lingkaran. Ini rumus luas lingkaran kalau pakai diameter itu 1/4 pi d kuadrat dikali 5/4 rho GH. Nah, ini kali P-nya nyolong aja dari sini. Makanya itu kalau kalian jawaban A-nya benar, harusnya di B juga benar. Cuman masalah tinggal hati-hati ngitung. Ini 5/16 rho GH D pi. Ini pi-nya nggak usah ditukar 3,14 ya. Biarin aja di dalam pi, karena dia nggak minta di soal ini pi-nya harus diganti 3,14 atau 22/7. Dia nggak ngomong. Oke, itu untuk soal nomor 1. Soal nomor 2. Nah, ini pipa U. Pipa U ini konsepnya masih pakai yang rumus nomor 2. Kalau di sini gue udah pisahin sendiri ini rumusnya. Nah, di sini nggak ada G karena G ini bakal kecoret ya kiri kanan. Sebenarnya ini pakainya tuh rho GH juga sebelah sini. P1 sama dengan P2. Berarti P di kaki yang satu, kaki satu biasanya yang sebelah kiri, sama kaki yang 2 sebelah kanan. Rho GH sama dengan rho GH, G-nya sama, kecoret. Oke, untuk yang soal ini, pipa U dengan luas penampang seragam 6 cm. Maksudnya luas penampang di sini ini nih. Kepala lubangnya ini luasnya itu 6 cm persegi. Kalau namanya pipa ya pasti
kepala lubangnya ini lingkaran, berarti luas lingkarannya 6 cm persegi. Terus pertama diisi air. Oke, bayangin kalau diisi air berarti airnya bakal balance dulu di sini kira-kira. Habis itu kaki sebelah kiri diisi minyak sepanjang 10 cm di atas air. Nah, yang di sini perlu diperhatikan, di sini kalian harus bisa ngebayangin kalau misalnya air dicampur minyak itu kan pasti nggak nyampur ya, karena rho airnya 1, rho minyaknya 0,8. Ingat, yang rho-nya lebih kecil pasti posisinya bakal ada di atas. Berarti otomatis minyaknya bakal ada di atas air, dan waktu ini minyak keisi otomatis tinggi air ini bakal ketekan ke bawah sedikit, yang sebelah sini akan naik. Oke, waktu minyak diisi 10 cm berarti di sini akan ketekan, tapi gue nggak tahu ketekannya berapa. Bayangin aja ini ketekan, tapi gak usah dihitung ketekan ini turun berapa senti, nggak usah. Terus sebelah kanan akan naik. Oke, sebelah itu kaki kanan diisi bensin sampai tinggi permukaan bensin sama dengan minyak. Oke, diisi bensin sampai tingginya sama permukaan minyak sama, berarti ini sama nih tingginya. Nah, sekarang kan pertanyaannya, ini bensin diisi berapa? Itu bakal ditanya tuh di sini. Sekarang kalian untuk gambarnya, karena bensin ini lebih enteng, lihat rho-nya, minyak 0,8, B-nya 0,7, berarti yang lebih berat bakal nekennya lebih dalam, sedangkan bensin ini akan neken juga, cuman nggak akan seberat minyak. Berarti otomatis bensinnya akan keambil sedini, dan nanti waktu diambil bawahnya ini, kondisi paling bawah ini, nanti ada air sedikit yang nongol di sini, karena bensin massa jenisnya lebih rendah daripada minyak. Jadi yang massa jenisnya lebih tinggi bakal nekennya lebih dalam dibandingkan massa jenisnya yang lebih kecil. Bensin sebenarnya juga neken, tapi nggak sekuat minyak. Tapi karena dia bilang tinggi permukaan bensin sama minyak sama, ya udah berarti kondisi begini nanti terakhir. Oke, kalian harus bisa gambar dulu. Jadi kemungkinan besar ini bakal ditanya nih, kalian harus gambar dulu gimana berikut datanya ya. Minyak, bensin. Nah, di sini yang pertama ditanya tinggi kolom bensin. Berarti ini tingginya berapa nih yang diisi nih, biar tinggi ini sama. Oke. Jawabannya ada di sini. P1 sama dengan P2. Yang satu gua anggap yang di sebelah kiri berarti minyak. Yang P2 berarti, nah ini konsepnya kalau ketemu pipa U cari yang pembatas ini posisinya paling bawah. Minyak sama air atau bensin sama air yang posisinya lebih di bawah. Kalau kita lihat di sini minyak ya. Minyak sama air di sini, bensin sama air di sini. Jadi kita potong yang di sini nih. Otomatis waktu nanti ngambil hitung yang ini, airnya keambil sedikit. Oke, itu konsepnya. P1 sama P2, yang ini minyak, rho GH, sini bensin plus air, D-nya kecoret. Satu lagi sebelum gue lupa, di sini satuannya lihat ya. Kalau misalnya ininya sudah gram per cc, berarti ini boleh dalam senti tinggi ini. Tapi kalau ini misalnya dalam SI kilogram per meter kubik, opsinya dua. Kalian mau ganti tinggi ini dalam meter atau rho ini ke CGS. Cara rho dari kilogram per meter kubik jadiin gram per sentimeter kubik cukup dibagi 1000 aja ya. Ini kan originalnya kalau air kan 1000 kilogram per meter kubik. Ini jadi 1, berarti logikanya ini dibagi 1000 semua. Nah, berarti kalau ini kilogram per meter kubik, minyak ini 800. Rho-nya kalau ini 700. Oke. Gue bikin lagi. Nah, kalau dihitung yang minyak 0,8, rho-nya tingginya 10. Nah, ini kenapa gue yang bensin gue anggapin X, karena ini yang ditanya, tinggi kolom bensin nih yang ditanya. Tinggi kolom bensin, berarti yang gue anggap X-nya di bensin aja. Nah, ini kan X, berarti ya ini 10 min X, karena tinggi ini sama ini waktu kita cut di sini, kita potong di sini, ini bakal tingginya 10 cm juga nih, air sama bensin di sini. Makanya di sini gue ambil airnya 10 min X. Oke, di sini 0,7 X tambah 1 kali 10 min X. Nah, kalau dihitung dapatnya nanti X-nya 20/3. Oke, berarti tinggi bensin itu 20/3 cm. Kalau sudah, dia tanya yang pertanyaan ketiga, banyaknya bensin. Kalau ngomong banyaknya bensin itu sama aja cari volume bensinnya berapa ya, karena kan banyak kan ngomong volume. Berarti volume bensin berapa? Ya udah, berarti tinggal luas alas corong ini, bulat ini, dikali tingginya 20/3. Nah, ini satuannya hati-hati ya, jangan lupa jadinya 40 cm kubik. Nah, ini volume
volume bensin yang keisi di sini. Pipa U konsepnya gitu aja. Nanti kalau misalnya ulangan besok juga pasti konsepnya begini lagi, sama. Nggak akan berubah jauh-jauh. Nah, kalau sudah kita start nomor 3. 3 sudah masuk ke dongkrak hidrolik. Nah, di sini dongkrak hidrolik. Gue kasih dulu rumusnya. Nah, ini. Nah, yang penting kalau dongkrak hidrolik ini, kalian lihat dulu waktu kondisinya sudah balance, ini tingginya sama nggak sama di sebelah kanan. Maksudnya tinggi fluidanya ya, papan ini. Biasanya ini bakal dikasih papan terus dikasih benda atasnya. Sini juga dikasih papan terus dikasih benda. Pertama lihat dulu ini tingginya sama atau enggak. Kalau sama, berarti tinggal F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tapi kalau misalnya sampai beda, nanti yang lebih tinggi, gua anggap misalnya ini di sini, yang A-nya 2-nya di sini. Berarti ada selisih tinggi di sini. Ada selisih tinggi. Jangan lupa yang di bagian F1 nanti ditambah rho GH ya. Karena tingginya ini lebih tinggi di sini. Kasusnya sama kalau misalnya yang di sini lebih tinggi. Misalnya ini A1 di sini, A2 di sini. Berarti ini lebih tinggi. Nanti bagian F2-nya yang ditambah rho GH. Oke, kita lihat soal yang tahun kemarin. Soal tahun kemarin, nah kita lihat. Nah ini jangan dilihat ya. Jangan dilihat. Original ini. Nah kita lihat dulu. Oh kondisinya sama tinggi. Berarti langsung F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sudah cukup itu. Sama tinggi karena ini. Oke kita lihat dulu. Beban 4 kilo diletakkan di kaki 1. Oke di sini ada 4 kilo beban. Berarti nanti F-nya diganti M kali G sama dengan W ya. Berat beban. Terus besar A2 sama dengan 5 per 2 A1. Nah, biasanya gue di sini akan ganti nanti cari perbandingan A1 banding A2-nya berapa banding berapa dalam angka. Soalnya itu bakal lebih gampang nanti ngitungnya. Dan terakhir ditanya tentukan perubahan tanjak pegas. Nah, biasanya ini feeling gue besok juga pasti nongol pegas juga. Nanti F-nya yang di F2 diganti K kali delta X. Oke, di sini pembahasannya gue tunjukin. Nah, ini. Oke. Jadi di beban sini dikasih beban 4 kilo. Nah ini kan tadi A2 sama dengan 5 per 2 A1. Gue bikin dulu A1 per A2 nya berapa. Oh ternyata 2 banding 5. Nanti 2 banding 5 tinggal dimasukin di sini. Jauh lebih enak. Nah, boleh juga sebenarnya waktu dia bilang A2 sama dengan 5 per 2 A1. Di sini kalian balik A2 nya sama dengan 5 per 2 A1. Nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tapi gue lebih seneng diginiin karena angkanya jelas. Oh A1 nya 2, A2 nya 5. Nanti tinggal dicoret nih. Ini untuk meminimalisir kesalahan aja sih. Oke, karena tinggi papan ini sama, berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, A1, F-nya itu udah beban, berarti ganti M kali G. Yang di sini pegas, berarti F-nya ganti K delta X per A1 A2. Kalau sudah tinggal dimasukin, massa 4 kilo, gravitasi 10, A1-nya 2, jangan lupa dikasih A ya, karena gue nggak tahu ini originalnya sebenarnya berapa sih. Perbandingan besar luas di sini berapa sih? Ini ngomong-ngomong 2 banding 5. Sebenarnya bisa aja di sini 4 cm persegi, di sini 10, 2 banding 5 juga. Makanya di sini gue nongolin A juga nih. Maksudnya original berapa nih? Gue nggak tahu. Berikutnya K, K-nya 2 kali 10 Newton per meter. Delta X ditanya per A5. Ini kalau dihitung dapatnya 5 cm. Oke. Nah, gue ulangin lagi ya. Kalau tinggi ini sama, rumusnya langsung F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kalau tinggi ini beda, yang lebih tinggi ditambahin rho GH posisinya. Pasti dikasih tahu nih, sisi tinggi papannya sama papan sini berapa tinggi, pasti dikasih tahu. Nah, yang lebih tinggi ditambahin rho GH. Oke. Lanjut ke nomor 4. Soal nomor 4 itu tentang, nah ini balok kayu. Balok kayu diikat bekas nih. Nah ini sama ya, gue kemarin udah jelasin juga kalau ketemu soal begini kalian ini sudah masuk Archimedes. Gue tunjukin dulu rumusnya Archimedes. Ini kayak angkat ke atas. Fa sama dengan rho, ini sebenarnya rho cairan ya, bukan rho benda. Ini rho cairan, Fa itu rho cairan kali G kali V tercelup. Maksudnya V tercelup itu benda yang tercelup seberapa banyak. Kalau semuanya tercelup ya berarti V-nya boleh diganti V benda di sini. Oke. Balok kayu berbentuk kubus dengan panjang rusuk D dengan massa jenis relatif ρ. Nah ingat lagi, massa jenis relatif itu perbandingan antara benda per cairan ya. Ingat
massa jenis relatif itu perbandingan terhadap rho benda terhadap rho cairan. Kalau massa jenis relatifnya lebih besar dari 1, benda itu akan tenggelam, sama dengan 1 bendanya melayang. Kalau kecil dari 1, benda itu akan ngapung. Ingat, gue ulangi lagi, massa jenis relatif itu rho benda dibagi rho cairan. Jangan terbalik, jangan rho cairan bagi rho benda ya. Ingat, relatif itu rho benda bagi rho cairan. Oke, di mana rho kurang dari 1, berarti ini bendanya mau ngapung, cuma ketahan pegas nih di sini, akhirnya nggak jadi ngapung dah. Terus katanya pegasnya konstanta K di dasar suatu wadah berisi air. Nah, air udah sistem kondisi balance kesetimbang pada saat pegas bertambah panjang sebesar X. Oh, ya masuk akal ya, misalnya karena dia mau ngapung, berarti pegasnya begini, jadi ketahan dia di sini. Berarti pegasnya bakal nambah panjangnya. Karena untuk nahan ini biar nggak ngapung. Yang ditanya pertambahan panjang pegas X-nya ditanya nanti berapa. Oke, pembahasannya di sini. Step 1, karena harus bisa dulu nguraiin gayanya ya. Nah, ingat, benda, pegas. FA, pertama gue masukin dulu tadi V-nya, berarti volume sama dengan D pangkat 3, tadi karena rusuknya D, berarti volumenya D pangkat 3. Nah, ini rho relatifnya kurang dari 1, K-nya K, delta S-nya X. Nah, ini gue tunjukin nih, rho relatif, rho benda terhadap rho cairan. Berhubung cairannya air ya, berarti terhadap rho air nih. Oke. Terus kalian harus urai gaya yang terjadi di benda ini. Pertama pasti ada FA. FA itu pasti naiknya ke atas. Ya. Terus ada W juga. Sama FP terakhir. Nah, FP ini gue kemarin udah jelasin. Lihat aja FP yang kena sama benda. Kalau kita putus di sini, yang kena benda, itu gaya FP-nya ada ke bawah. Berarti FP-nya ikut ke bawah juga nih. Nanti ada kasusnya kalau misalnya ini pegasnya digantung di atas. Nanti gue tunjukin, ada juga. Nah, kalau sudah, karena condition setimbang, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Tadi W-nya ke bawah, FP ke bawah, FA ke atas, berarti gue anggap gini. Ini sebenarnya prefer kalian aja ya, boleh diganti. Misalnya FA-nya positif, W-nya negatif, FP-nya juga negatif, nggak apa-apa. Nanti kan karena sama dengan 0, ya sama aja hasilnya ntar. Kalau diputer-puter jadi begini juga. Oke, nah sampai sini, nah ini sudah harus masuk konsepnya. FA-nya tadi kan rho cairan kali gravitasi kali V tercelup. Nah, V tercelupnya karena bendanya tenggelam semua, berarti gue boleh anggap nih benda tenggelam semua. Berarti V tercelupnya gue boleh anggap V benda. Kalau bendanya tenggelam semua, ya udah gue ambil aja V benda. Terus dikali sama dengan M kali G, ini W-nya, FP-nya K kali delta X. Nah, terus kita edit di sini. Nah, di sini sebenarnya ada 2 option ya. Kalian mau edit VB-nya boleh, mau edit M-nya juga boleh. Terserah, tapi kalau di sini gue akan tunjukinnya edit VB-nya. VB-nya berarti V-nya tadi D pangkat 3, rusuk itu bentuk kubus, rusuk D berarti volume bendanya D pangkat 3. Otomatis massa di sini harus diganti. Ingat, rho sama dengan M per V. Berarti kalau cari M, rho kali V. Di sini rho benda kali V benda. Oke. Nah, sampai sini nggak ada perubahan, cuman ini aja, VB-nya gue ganti lagi D pangkat 3. Nah, terakhir gue akan bagi semua ini dengan rho air. Tujuannya apa? Karena tadi mintanya dalam rho relatif, rho benda bagi rho cairan. Kalau gue misalnya tadi ini rho-nya gue ganti rho benda, berarti nanti di sini rho air bagi rho benda. Nanti di sini jadi separuh. Jangan, biar gampang, ya udah bagi rho air aja. Berarti air di sini hilang, di sini nongol rho benda D pangkat 3G per rho air. Di sini plus KX per rho air ya. Nah, kalau sudah karena ditanyanya X-nya, berarti yang ini gue pindah dulu ke kiri. Yang ini semua gue pindah ke kiri. Udah dapet. Nah, di sini D pangkat 3 sama G-nya bisa gue keluarin. Sisanya nanti kan 1 kurang rho benda per rho air. Nah, itu kan rho relatif. Gue langsung ganti di sini rho relatif nih di sini. Terus sama dengan KX per rho A. Karena cari X-nya berarti rho A, gue pindah sini, X-nya pindah sini. Sampai sini. Nah, ini kalian lihat, ini kan rho air kali G kali D pangkat 3. Tadi kan ini V benda. Berarti gue boleh ganti rho air, rho cairan. Ini gravitasi, ini V benda. Gue boleh ganti jadi gaya Archimedesnya. Ingat tadi rho air kali G kali V benda. Tadi kan karena V-nya tenggelam semua ya, berarti
V tercelupnya V benda. Ini kan rumus Archimedes nih, gaya Archimedes FA. Berarti yang sebelah sini semuanya air kali gravitasi, kali ini gue ganti FA. Kurang 1 min rho relatif dibagi K. Oke. Nah yang ini memang soalnya pasti keluar besok, feeling gue pun akan formatnya begini lagi, pakai huruf semua. Tapi gue nggak tahu yang ditanya bakal apa. Tapi feeling gue besok, kalau kemungkinan cuma 2 sih bakal ditanya. Entah X-nya ditanya, kalau nggak K-nya yang ditanya. Itu aja. Oke, start nomor 5. 5 ini sudah masuk ke gaya, bukan gaya ya, ngomongnya hukum Archimedes. Ini konsepnya ngitung di udara berapa, ngitung di air berapa. Itu aja nih. Soal siswa mencoba percobaan untuk uji kemurnian emas di udara. Pasti dia ngomong di udara berapa, di air berapa. Di udara segini, di air segini. Emas jenis air segini, emas jenis emas murni. Nah, segini. Berarti emas murni ini kita sebagai pembanding nanti. Kita harus cari originalnya berapa? Original 19.300. Tapi pas lihat di sini, pas perhitungan nanti dapatnya berapa rho bendanya. Kita akan bandingin sama ini. Kalau sama berarti emasnya murni, kalau beda emasnya nggak murni ya. Berarti ini sebagai patokan. Ini kita simpan dulu, nanti lakukan analisis apakah kalung tersebut terbuat dari emas murni atau tidak. Oke, di sini di udara tadi katanya 0,06 Newton, berarti masanya 0,06 kilo. Massa original pasti waktu massa di udara juga, nggak mungkin massa di air itu originalnya. Karena berat di udara 0,06, berarti massanya tinggal dibagi 10 ya. W kan M kali G, berarti M-nya ini dibagi 10. Oke. Terus air 0,055. Selalu kalian kurang dulu nanti di sini. Nah, di sini gua kurang. Gaya angkat ke atas itu berat udara kurang berat air. Habis itu cari FA itu rho cairan kali G kali V tercelup. Rho cairannya karena dihitungnya dalam air berarti rho ininya rho air kali G. V tercelupnya berarti waktu ngitung dalam air pasti semua benda tenggelamin, nggak mungkin cuma sebagian yang tenggelamin, nggak ngefek kalau kayak gitu. Berarti V tercelupnya sama dengan rho V benda nih. Kita tinggal dimasukin FA nya rho air gravitasi V benda dapat segini. Nah, habis itu kita cari rho benda yang ditenggelamin ini nih, emasnya ditenggelamin, dihitung berdasarkan percobaan. Nanti kalau dihitung rho emasnya itu, rho emas dulu ya. Ini rho EM maksudnya rho emas murni 19.300, nanti kita bandingin, pas dihitung ternyata hasilnya 12.000. Ini rho emasnya, massa emas bagi volume emas ya. Massa tadi kita udah hitung di sini, waktu di udara bagi 10 massanya. Terus waktu di V emasnya yang ini, yang udah kita hitung pas dia tenggelam semua dari FA ini. Itu ternyata 12.000. Nah, emas murni 19.300. Emas yang dihitung tenggelamin ini 12.000. Berarti ini ya udah ketahuan ini bukan emas murni. Kalau emas murni harusnya waktu rho E-nya sama gede nih sama ini. Oke. Ini cukup simple ya, yang penting kalian tahu caranya gimana. Ini pasti ngomongnya udara, air, kalian kurang dulu, habis itu cari V benda. Pasti ketemu begitu lagi soal besok. Oke, soal terakhir kita bakal ngomong. Nah, ini sudah masuk ke viskositas sama gaya gesek fluida. Nah, ini fluidanya udah kental ya, ada kekentalannya. Di sini ada bola massa jenisnya 6.000 kg per meter kubik, diameter 1 cm. Jangan lupa ini jadiin meter dulu. Jangan lupa jadiin meter dan cari jari-jarinya. Dijatuhkan pada cairan dengan rho cairannya 600. Koefisien kekentalan itu eta 5 kali 10 kali 1 Pascal sekon. Terus kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan maksimum itu VT, kecepatan terminal. Terus gaya gesek maksimum itu FF. Ini sebenarnya langsung masuk rumus jadi. Sini gue tunjukin. Nah, ini rho benda 6.000, D-nya 1 cm, R-nya 0,5 cm, gue jadiin meter. Terus cairannya 600. Ini eta tadi, koefisien kekentalan 5 kali 10 kali 1 Pascal sekon. Nah, V terminal rumusnya 2/9 kali GR kuadrat per eta dikali rho benda kurang rho cairan. Ini memang rumusnya agak panjang, tapi ini pasti kepake, langsung cari rumusnya aja udah. Gak usah diutak-atik lagi nih. Langsung tinggal masukin semua ini data yang dikasih tahu, nanti dapat VT-nya 0,6 meter per sekon. Hitungnya hati-hati juga ya di sini.
Jangan sampai salah. Ini gampang sekali, tinggal masukin langsung jadi, cuma masalah ngitung aja nih. Jangan sampai salah. Oke, kalau sudah dapat dia tanya gaya gesek fluida. Gaya gesek fluida nih. Nah ini. Gaya gesek fluida. Oke, di sini nggak ada, itu Stokes ya. Di sini nggak ada. Sorry. Stokes itu rumusnya begini. 6pi R eta VT. Nah, tinggal jadi 6pi. Pi-nya nggak usah diganti karena dia nggak suruh pi-nya diganti 3,14 atau 22/7, udah biarin. Terus R-nya 5 kali 10 pangkat 3. Eta-nya 5 kali 10 pangkat 1. VT-nya tadi 0, cari. Nah, nanti dapat segini. Pi-nya ingat nggak usah diganti. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya untuk yang penjelasan tahun kemarin. Setelah ini gue akan kasih video poin-poin penting plus prediction soal dari gue. Stay tune, thank you.